بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح والدي حجي ناسوكي بن حجي أسناوي، والدي حجي أحمد غزالي بن حجي أرشد، أمي حجي سيدي سنة بنت حجي محمد صالح، شيخنا كي محمد مأمون بن كي عبد الرحمن، شيخنا كي مرشد بن حجي حسن، شيخنا كي عبد الوهاب بن كي عبد الصمد، شيخنا كي محمد مهاجر أمثال، شيخنا كي شافي حادامي، شيخنا كي أحمد شريف بن عبد الغني، شيخنا كي علوي الزين بن حجي محمد زين، شيخنا كي محمد حسين محبوب، شيخنا كي هجي جمحري موسى، شيخنا كي عبد المعطي الصالح، شيخنا كي أحمد زيني ميزان، شيخنا كي محمد صالح مختار، سيد محمد بن علوي أبس المالكي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كانت لا تتقدر إلا بالعمل قدرت به. Wa in kanat, kalau jenis transaksi sewa menyewa, la tataqaddaru, enggak bisa diukur, illa bil amal, kecuali dengan pekerjaan, maka quddirat bil amal, ditentukan akalnya dengan kerjaan. Jahit baju itu kerjaan, kita nyewa jasa orang. Kalau jahit kemeja berapa duit? Kemeja bukan ditentukan dengan masa waktu. Nah, itu pekerjaan. Jadi kalau nggak bisa ditentukan, kalau sewa menyewa kontrakan kan waktu ya, tiap bulan atau per tahun, itu sewa menyewa. Kalau ojek pekerjaan, nggak bisa waktu. Bang, ke Cengkareng, berapa duit? Kan gitu. Ke Cengkareng, itu kerjaannya. Jadi yang namanya sewa menyewa itu harus ditentukan dengan waktu atau dengan pekerjaan. Yang udah waktu kemarin sudah. Sekarang kita tentang sewa menyewa ditentukan dengan pekerjaan. Kalau nyetak kaos kerjaan apa waktu? Kerjaan. Mesen kue kerjaan. Mesen besek kerjaan. Satu besek berapa duit? Bukan berapa jam. Maka yang bisa diukur dengan kerjaan, maka transaksinya berdasarkan kerjaan. Yang bisa diukur dengan waktu, transaksinya waktu. Teman-teman mohon maaf ya, yang kerja di pabrik waktu ya. Per bulan berapa duit? Gitu ya. Dibayar per bulan berapa duit? Dah. Guru yang kalau honorer per jam. 1 jam berapa duit? Jam hidup apa jam mati? Kalau jamnya mati, gurunya dikit lagi mati. Nah. Wa in waradal aqdu fihi ala zimmati karrukubi wal haji wa nahwi dzalik. Sekalipun akad itu misalnya ada hubungannya tentang tanggungan seperti karrukub, nyewa kendaraan, wal haji, badal haji, wa nahwi dzalik,
dan lain-lain. Kita kalau sewa mobil itu waktu apa kerjaan? Kalau pakai sopir itu waktu apa kerjaan? Nah, mobil lu gua sewa buat kondangan. Kemana? Ke Bogor. Berapa duit? Itu waktu apa kerjaan? Kerjaan. Ke Bogor kan. Tapi kalau bilang mobil lu gua sewa 3 hari. Berapa duit? Sampai ke Singapura ya. Nah, wa in kana yataqaddaru bil muddati wal amal. Kalau ada transaksi yang bisa diukur dengan waktu dan diukur dengan kerjaan, kal khiyatati, seperti tukang jahit. Tukang jahit kan bisa pakai waktu. Berapa hari? Berapa minggu? Sehari semalam jadi enggak? Bisa juga pakai kerjaan. Jas 1 setel berapa duit? Bahannya dari saya. Benangnya dari saya. Mesinnya dari saya. Kata tukang jas, lu jahit sendiri. Nah, ngapain lu kemari? Wal bina'i, atau bangunan. Kan bangunan ada tukang kerja harian, ada kerja borongan. Kalau harian pakainya waktu. Kalau borongan pakainya tenaga. Kan bisa dua kan? Nah, kalau ada jenis kerjaan yang transaksinya bisa dua, bisa kerjaan, bisa borongan, gitu misalnya, qudira bi ahadihima, maka harus ditentukan salah satu keduanya. Nggak bisa harian juga plus borongan, nggak bisa. Jadi transaksinya harus salah satu. Bang jahit baju, kemeja, tangan pendek, kantong sebelah satu doang di atas. Berapa duit bang? Kerjaan tuh. Bahannya apa? Abang punya bahannya enggak? Punya. Contohnya mana? Nih, yang ini aja bang. Oh yang itu 45.000. Kerjaan. Paling-paling ditanya, kira-kira berapa hari bang? 2 hari dah insya Allah. 2 hari dah insya Allah. Tapi hari di akhirat. Yang 1 hari 1000 tahun ya. Jadi transaksinya bukan harinya, tapi kerjaan. Nah, nggak boleh dua-duanya tuh. Kemudian kakaulihi, seperti ada orang ngomong begini, istajartuka litukhito hadza thawba. Aku sewa tenagamu untuk menjahit baju ini. Kerjaan. Karena bajunya kan 1 setel berapa duit? Auqala, atau dibilang istajartuka litukhito li yauman wa nahwahu minal a'mal. Aku pakai tenagamu untuk jahit ini selama sehari. Selama sehari. Berarti waktu. Nah, ini kan bisa dua nih. Mohon maaf ya. Yang konveksi kan kadang-kadang hitungnya harian. Dia tinggal jahit. Pokoknya sehari lu gue bayar 150.000. Bosnya udah ngitung. Paling males banget orang sehari dapat 50 potong. Kalau dia rajin dapat 70 potong. Ambil tengah-tengah 60 potong. Kali sekian cukup dah. Kata bosnya, udah ngitung bosnya. Ada juga yang borongan. Borongan tuh per 1 Anda saya bayar 1.000 rupiah. Nah, itu kan bisa 2 tuh. Maka akarnya harus salah 1. Nggak boleh dua-duanya. Bikin kontrakan mau borongan apa mau harian? Biar jelas. Di awal yang ngomong tuh. Borongan apa harian. Lagi tuh yang ada begitu tuh. Nah, kalau besek nggak bisa ya borongan. Nggak bisa. Dia mah harus satuan, nggak bisa harian. Bikinin gue besek sehari. Ya, dapat berapa? 2. Nyetrekin beseknya lama tuh Sum kalau harian. Nah, cetrek. Ya, copot, akalin. Nah, kopi. Ngopi dulu. Lama. Coba borongan mah cetak. 100 setengah jam rapi. 100 1 jam rapi. Gituan biasanya tenaga, bukan waktu.
Nah, ini undang-undang hukum sewa menyewa menurut ilmu fikih. Ya, sekali lagi deh ya, disabarin. Ini belajar ekonomi Islam. Salah satu pendapat di mazhab Syafi'i tentang sewa menyewa. Mohon maaf sekali lagi, jarang yang ngaji sampai sini. Jarang. Kita masih zaman ngajinya ngaji wudu, ngaji cebok, rukun Islam, rukun iman, perempuan haid, apalagi itu. Oh, air dua kulah. Masuk aja bicara bisnis, keder aja udah. Nah, hari yang halal kagak jelas, yang haram juga kagak jelas. Udah dah, yang penting redo sama redo. Waduh, kalau redo sama redo mah nggak ada zina. Kalau redo sama redo nggak ada zina. Orang yang satu dibayar 1 juta, yang satu bayar 1 juta, yang satu redo, ya kagak ada zina. Kalau urusannya redo sama redo. Nah, nggak ada suap menyuap, masuk bahasanya tangkap polisi, kasih gocap, polisi redo, kita redo. Nggak ada. Tuh kalau hukum pakai redo sama redo. Maka sedikit banyak kita paham lah tentang apa hukum bisnis dalam Islam, kitabul buyu'. Nah, ini salah satu pendapat dari ulama yang menyumbangkan pemikirannya tentang nanti habis bab ini kita bicara bab tentang sayembara. Ada sayembara ternyata. Bagaimana hukumnya sayembara? Nanti ada habis namanya ju'alah atau ji'alah. Barang siapa yang menemukan dompet isinya STNK, SIM, cek, giro, dipastikan itu bukan punya saya. Ya. Ya. Fa in qaddara bihi ma lam tasihha 'ala rajih, kalau ditentukan dengan keduanya maka tidak sah. Itu bangun rumah borongan apa harian biar jelas. Dua-duanya. Kalau lagi rajin ya harian, kalau lagi malas ya borongan. Enggak bisa begitu. Ntar gajinya bagaimana? Senin gue borongan ya, Selasa gue harian. Rabu gue borongan ya, enggak bisa. Enggak bisa begitu. Itu bisa dua. Yang mana? Tentukan biar jelas. Harian atau borongan. Nah. Kemudian bi an qala, dia bilang begini, litukhita hadha thawb fi hadal yaum. Kamu harus jahit baju saya 1 setel dalam waktu 1 hari. Enggak bisa begitu, Bang. Kalau mau akarnya 1 setel, harinya serahkan sama tukang jahit. Redo kagak redo jangan jadi. 1 setel berapa ya? 45.000, 100.000, tapi 2 hari dah kira-kira. 2 hari dah kira-kira. Nah, li'annahu in faragha fi ba'dil yaum, sebab kalau dia kerjain rapi setengah hari bagaimana? Sehari Bang jadi, sehari Bang ya, sehari siap, sehari jam 12 rapi. Itu bayarnya sehari apa setengah hari? Kan akarnya harian. Nah, kalau harian itu jadi borongan, Sum. Kalau harian sehari, jadi setengah hari itu baju. Bayarnya sehari apa? Nimbang bahan, kerjain sehari, rapi enggak? Rapi. Kalau abang rapi sehari, saya bayar 200.000. Siap. Jam 12 rapi. 100 per 200 bayarnya? Nah, kalau tukang jahit 200. Kalau 200 berarti bukan harian. Borongan, 1 baju 200 berarti. Setengah hari, potong 100. Orang jadinya sehari, lagi dicepetin. Kalau tukang jahit ya bego banget, gue lambat-lambatin mah. Nah yang kayak gitu, kalau udah transaksi sama tukang jahit kayaknya bukan soal waktu, tapi soal kerjaan. Nah, security harian ya, waktu, bukan pekerjaan. Nah, kalau security pakai pekerjaan bisa nggak ada gajinya. Lu nangkep maling 1, gue bayar sekian. Malingnya kagak ada, kan? Itu kerjaan borongan. Malingnya kagak ada, bagaimana itu? Akhirnya ngundang maling, lu jadi maling dah biar gue ada gajinya. Repot juga. Nah, polisi kan sempat begitu kemarin. Kalau bisa nangkep katanya tilang kan ada. Bahkan sekarang katanya yang katanya apa namanya tilang pakai HP ternyata. Jadi polisi lagi patroli nih, teman-teman kagak pakai helm dari belakang, foto aja nomornya, cetrek. Karena belum ada di lampu merahnya. Teman-teman boncengan bertiga, dipoto aja nomor dari belakang, cetrek. Udah, nggak pakai tangkap kagak. Tahu tuh ada surat cinta ke rumah. Tuh. Ada buktinya. Mau dikata apa coba?
Nah, jadi sekarang katanya ada polisi patroli itu boncengan berdua. Yang satu moto, yang satu enggak ditegur, enggak ditangkap, kagak. Jalan aja. Jangan sombong-sombong sekarang mah kagak pakai helm, kagak pakai apa. Ntar dipoto. Yang dipoto pakai begini lagi. Pakai action tangan dua begitu tuh. 200.000 akhirnya. Nah, mudah-mudahan bohong itu ya. Mudah-mudahan bohong, mudah-mudahan. Tapi bisa jadi sih. Orang belum ada ininya kan. Nah, belum jalan. Nah. Dah. Li'annahu fa in talabahu bil amali fi baqiyatil yaum faqad akhalla bi syartil amal. Kalau dia menuntut dengan kerjaan di sisa harinya kan menjadi cacat syarat amalnya. Wa illa akhalla bi syartil muddah. Kalau enggak ya cacat syarat waktunya. Wallahu a'lam. Jadi yang namanya akad sewa menyewa harus jelas. Ini ukurannya waktu apa ukurannya kerja. Nah, kalau tukang kusen apa? Kerjaan kan? Kerjaan. Bikin kusen 2 lubang, kusen gendong. Pintu 1, jendela 1. Kayunya kamper, kayunya Borneo, kayunya Jatisam. Berapa duit? Itu kerjaan, bukan harian. Tapi bisa jadi sama bosnya transaksinya adalah kerjaan, tapi sama pegawainya transaksinya harian. Bisa jadi. Yang ini lu surut nih. Habis lu surut, lu paku. Jadi kusen. Bisa jadi. Terlepas dari itu biasanya kalau yang pintu kusen itu kerja. Nah, jadi sekali lagi ya. Sewa menyewa akarnya kemungkinan 2 jenis. Ada ditentukan oleh waktu, ada ditentukan oleh kerjaan. Kalau ada yang bisa waktu dan kerjaan, maka harus dipilih salah satu dari keduanya. Tidak boleh dua-duanya dipakai. Nah, kata tukang rias pengantin, waktu pekerjaan. Kerja. Nah, khotib Jumat? Enggak ada. Di Jumat mah enggak ada transaksinya jemaah. Diamplopin kagak diamplopin harus ada khotibnya. Dia mau enak didengerin khutbahnya, mau kagak Jumat kudu ada khotibnya. Maka saya bilang sama teman-temannya jadi khotib, percayalah Anda tidak ditungguin. Yang ditungguin sembahyang Jumatnya. Kalau teman-teman nih, Ustaz Julpi, Ustaz Jamal, Ustaz Maksum, Habib Jaini, jadi khotib Jumat, jangan baperan lu ditungguin gitu ya. Jangan baperan ente ditungguin sama jamaah, enggak. Jamaah nunggu sembahyang Jumatnya. Bukan nungguin ente khutbah. Ente khutbah lebih banyak yang tidur. Ntar bangun-bangun pas qomat. Nah, coba dah survei tanya. Ini yang ditanya dah, nungguin khutbah apa nungguin sembahyang Jumat? Sembahyang Jumat. Dan jangan lama-lama, amplopnya udah dilem. Nggak bakal kurang, nggak bakal nambah ya. Dah, khutbah Jumat bukan sebuah profesi, bukan sebuah pekerjaan. Yang diterima teman-teman khatib bukan honor, tapi bisyarah. Karena bisyarah bisa tuh penyenang, pengembira. Paling kagak kan kalau maksum harus jadi khatib, dia kepikirannya seminggu sebelumnya. Besok naik bagaimana, ngomong apaan, nanti alhamdulillahnya bagaimana, isinya apa. Turun di situ dikasih bisyarah, nyenengin, alhamdulillah. Makanya setiap masjid punya patokan yang berbeda. Khatib tidak boleh matok. Nah, tapi ada khatib yang nakal. Kalau ada patokan yang tinggi, yang bentrok sama yang rendah dibadalin. Pi, ganti encing Pi di sana Pi. Encing ada tabrakan jadwal. Encing di mana? Oh no. No, yang kalau dipegang ada 10 cm. Mungkin sono aja yang setengah senti. Ada juga yang nakal kayak gitu, tapi udah nggak ada sekarang, ikhlas semua. Nggak ketahuan. Nah, dah.
Qala wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ujrati illa ayyashtarita ta'jila. Kalau akadnya mutlak, misal begini, Mas bisa beresin kamar mandi saya kan ya? Ngapa emang bang? Ayo lihat. Bisa, udah besok saya kerjain. Berapa hari? Enggak ada ceritanya. Harian borongan? Enggak ada cerita. Tuh. Kalau begitu tuh tidak jelas harian kah, borongan kah, yaqtadi ta'jilal ujrah, maka wajib menyegerakan bayarannya. Nah, kelihatan setengah hari udah rapi, bayar dah. Jadi berapa mas? Terserah, repot dah. Nah, udah nanti aja Pak Ustadz, repot dah. Oh yang sering begitu tuh. Gue mah kalau udah nanti aja gue lupa sih, ada nih harinya gue lupa. Nah. Kalau udah begitu tuh pakai namanya ujratul misli. Jadi upah yang diukur-ukur. Kira-kira sehari berapa duit tukang? 150, 170. Misal dia kerjain setengah hari. Kan separuh tuh, lebihin dikit dah 100. Ini buat beli rokok. Saya meledak bibir saya beli rokok segini. Tuh bahasa kita gitu tuh. Dulu Ustadz Peri yang ada di Pada Pencari Tuhan, kan dikasih amplop, bahasa basinya, Ustadz ini sekedar buat sikat berbit pasta gigi, giginya udah kotor habis ceramah. Gitu. Akhirnya sama bininya berdebat, kata bininya, bang itu cuma bahasa basi bagaimana? Dia kata, orang tadi akadnya harus beli pasta gigi. Karena amplopnya dibeliin Pepsodent, dibagiin tetangga. Makanya bang kalau ngasih Ustadz jangan pakai bahasa basi. Ustadz ada yang lempeng banget. Iya. Nah, Ustadz mohon maaf ya, ini sekedar buat beli kopi 1 juta, setekarung kopi. Udah jangan pakai bahasa basi, udah kasih aja. Apaan ini? Duit, kata gitu aja udah. Nah, ya tapi kagak salah juga, itu kan bahasa basi nih, paham dah. Secara uruf orang udah paham itu bukan suruh beli kopi. Ustaz mohon maafnya dikit aja sekedar buat ngopi aja nih, buat ngopi aja nih. Dibuka 1,5 juta. Waduh, mules gue ini. Ngopi 1,5 juta. Nah, kecuali ngopinya dulu saya di Itali tuh. Ngopi 10 euro. Segini doang Ustaz Jamal. 10 euro. 1 euronya 14.000 waktu itu. 140.000 kopi segini. Tuh kalau saya ingat saya nyesel aja tuh. Kata Ustaz Anas, kita jangan kencing-kencing, jangan berak-berak. Mahal ini. 10 euro. 140.000 kopi segelas gini di Roma. Saya bilang kalau di Indonesia kita udah 3 kali muntah puyeng udah itu 140.000 kopi. Nah, ya paling kagak pernah lah kita ngopi di Roma kan. Teman-teman baru di kafe sana sombong banget. Nggak, gue mah nggak ngomong-ngomong. Nah. Wa illa ayyashtarita ta'jil, kecuali disyaratkan takjil. Takjil itu entar-entaran. Kalau udah rapi ntar ongkosnya minggu besok aja ya, hari Sabtu ya. Saya kebetulan gaji Sabtu. Ya nggak apa-apa, itu syarat namanya. Tapi kalau tidak ada syarat dan tidak ada akad di depan, mutlak kosong, maka wajib disegerakan bayarannya. Nah, gitu ya. Jadi kapan-kapan, pokoknya rapi bayar. Saya belum sehari udah rapi. Ngomongnya sehari enggak? Enggak. Berarti kan mutlak bayar. Berapa bayarnya? Ya diukur aja lah yang pantas berapa. Kan kalau kerjaan-kerjaan yang sambilan-sambilan kayak gitu kan. Nah, ya mohon maaf kemarin tukang musola saya geser ke rumah tuh dandanin keramik yang pada. Nah, ditanya tukang, iya kagak orang buat sambilan-sambilan doang. Pakai semennya berapa? 1/2 ember doang. Pakainya kan susah. Sampai Ustaz Maskur berapa Maskur? Berapa? Nah, lu. Nah, ya udahlah, diukur-ukur aja. Sampai
Kata Ustaz Maskur gini sama tukangnya, semennya pasirnya kalau bisa dihitung ntar mau dibayar. Kata tukangnya, emang Ustaz bayar? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, Jakarta Masjid punya gua kali. Dah. Itu kadang-kadang yang begitu-gitu emang agak repot tuh yang begitu. Udahlah, yang begitu kita kembali ke adat istiadat aja deh ya. Al-adah muhakkamah, hukum adat rujukan menjadi sebuah hukum. Karena memang adat kita begitu. Tajibul ujratu binafsil akdi. Wajib membayar upah dengan inti akad. Inti akadnya apa? Sewa menyewa pakai waktu, apa sewa menyewa pakai kerjaan. Sekarang ada yang kagak pakai waktu, nggak pakai kerjaan, mutlak aja begitu. Kama yamlikul mustajiru bil aqdil manfaati. Sebagaimana memiliki, menguasai oleh orang yang nyewa disebabkan akad yang bermanfaat. Wali annal ijarata aqdun, dan disebabkan sewa menyewa itu adalah sebuah akad, law syarata fi audihi ta'jila awit ta'jila utubi'ah. Yang kalau disyaratkan soal gajinya itu, soal gantinya, soal bayarannya takjil segera, au takjil ditunda, maka utubi'ah harus diikuti. Lu harian, gue bayar tiap hari. Lu harian, gue bayar seminggu sekali. Lu harian, gue bayar sebulan sekali. Itu yang bilang lu harian, gue bayar tiap hari, per hari lu gue bayar, itu namanya ta'jil. Lu harian, tapi gue bayarnya tiap hari Sabtu, itu namanya ta'jil. Ini beda ain sama hamzah, ta'jil dan ta'jil. Kalau baca doa ajilan, ajilan wa ajilan, gitu ya. Yang belakangan atau yang segera. Itu pentingnya makhraj antara alif dengan ain, hamzah dengan ain, ta'jil dengan ta'jil. Kalau buka puasa apa? Takjil apa takjil? Takjil. Tapi orang nyebutnya takjil. Buka puasa itu segera, takjil. Tapi orang menyebutnya mau beli takjil. Takjil itu artinya segera, pas azan segera buka. Lu mau beli apaan di situ? Makanan takjil. Bahasa takjil itu segera berbuka, jangan ditunda. Tapi bahasa kita jadi takjil, ditunda juga namanya. Itu yang teman-teman kita orang-orang Jawa kalau kita bercanda, wes tak bukain, tak bukakan, ya kagak dibuka-buka, orang pakai tak depannya. Nah, wes tak bayari, utang, tak bayari, bertemu orang Betawi, uset kagak dibayarin ya. Emang kadang-kadang orang Jawa, orang Betawi kalau baru ketemu, suka ketemu, bahasa juga ketemu, subhanallah. Nah, saya dengerin si Opi Kumis sama Roma Irama di podcastnya tuh, kata Opi Kumis, lah bapak kita Betawi ngomong, kalau kurang paham orang Betawi bisa sakit hati ngomong. Lah kita bawa perempuan ke rumah, kata bapak kita begini, Pik, sini Pik, itu cewek lu apa temen? Cewek, Pak. Mau gua lu kalau bawa cewek ke rumah, yang bikin gua kaget. Itu cewek pebajai. Pebajai. Kata-kata. Tuh babak kita ngomongnya. Itu cewek pebajai. Gue kagak kaget sekali. Kaget sekali. Orang Betawi itu kalau ngomong. Nah. Gue ini kalau baru ketemu orang Betawi. Pokoknya orang Betawi kesannya kasar. Tidak sopan. Tapi itu Betawi sono kali. Kalau Betawi sini lebih halus lah. Selatan lebih halus. Barat masih halus. Yang kasar yang mana? Kayaknya kita Betawi susah ya yang kasar. Dah. Fakana mutlaquhu halan kasamani fil bai'. Maka ketika akadnya mutlak, halan saat itu tidak ada ditentukan apakah pakai waktu, apakah pakai pekerjaan, kasamani fil bai',
maka hukumnya seperti harga dijual beli. Berapa duit po nasi uduknya po? Pakai telur sama jengkol plus tempe orek sama bihun. 15.000. Tuh. Maka seakan-akan itu hari itu juga harus dibayar. Hari itu juga harus dibayar. Dah. Nah, iya. Insyarata fihi ta'jila uttubi'a. Kalau disyaratkan ditunda bayarannya, ya diikuti. Ntar bang ya, hari Sabtu. Abang kerja dari Senin sampai Sabtu. Sabtu sore saya bayar. Harian hitungannya. Pokoknya sehari 200.000. Sampai Sabtu berarti 6 hari. Kali 100. Gitu. Kali 200.000. Berarti 1,2. Terus saya bayar tiap hari Sabtu. Ya bang ya, ya bang ya. Setuju? Uttubi'ah. Diikuti. Nah. Bayar ojek takjil apa takjil? Dia mah kerjaan, rapi dibayar, rapi dibayar. Gojek kan tek Kanida 12.000. Sampai Anida langsung dibayar. Minggu besok aja bang ya. Lu kata ojek pemerintah, iya. Pakai kartu BPJS. Nah, li'annal mu'minina inda syurutihim. Sebab orang mukmin harus berlaku sesuai dengan syarat-syarat yang mereka sudah sepakati. Ini yang saya bilang konstitusional. Orang mukmin itu udah sepakat udah. Bahwa calon presiden harus dicalonkan oleh partai politik. Udah sepakat kan? Kata Julpi, saya nggak sepakat Ustadz. Lu siapa? Yang menentukan itu siapa? Anggota DPR. Siapa yang bilang anggota DPR? Kita. Kalau ente kagak sepakat, berarti ente harus masuk dulu jadi anggota DPR. Jadi nggak bisa tuh. Harusnya tuh yang jadi calon presiden si Anu kagak nyalonin. Kalau gua jadi gue calonin. Nggak bisa. Calonnya harus dari partai politik. Kita sepakat. Nanti yang menang yang suaranya terbanyak, bukan yang kita demen. Saya ulang. Nanti yang jadi presiden yang menang yang suaranya terbanyak. Itu yang kita sepakati. Sebab one man one vote, satu orang satu suara. Bukan yang kita demen. Ini kan maksain mau yang kita demen yang jadi. Pas kalah, udah yang kita kagak demen kita maki-maki. Curang lah, kurang ajar lah, main politik lah, iseng-iseng temennya yang menang, coba yang jadi demen. Nggak ada isu itu. Isu itu justru ditangkal. Halo. Udah begitu kan? Nah, orang mukmin itu mengikuti syarat-syaratnya termasuk soal bisnis, soal jual beli. Itu syaratnya. Dah, kalau udah terikat dengan syarat, ya laksanakan syaratnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anaknya sekolah ada surat perjanjian tawuran diberhentiin, tanda tangan pakai matre. Ya kapan-kapan tawuran diberhentiin jangan marah. Sesuai dengan syaratnya. Nah, emang begitu. Maka kalau orang mukmin itu sesuai dengan syaratnya. Termasuk sewa menyewa. Pakai Gojek, pakai Grab dari sini kemana nih, ke Grogol 15.000. Pas sudah sampai, bang ini 15.000 ya, mahal amat. Tadi mah batalin bang. Berarti abang agak setuju. Kalau abang agak batalin berarti abang setuju. Naik bayar. Jangan udah di jalanan, mahal amat bang, nggak bisa di korting bang. Korting dah bang, saya cium dikit, astagfirullah. Aduh. Kata abangnya gambar aja neng nambah 20.000 gitu ya. Nggak bisa, sesuai dengan aturannya. Inda syurutihim. Dah, ini kan ketika hadisnya kan ketika Aisyah membebaskan, memerdekakan Bariroh kan. Aisyah yang minta walaknya. Tapi pemilik pertamanya nggak mau. Kata Nabi, orang mukmin sesuai dengan syaratnya.
Fa idza halal ajal wajibatil ujrah. Kalau udah selesai masanya bayar. Nah, harian lo gue bayar hari Sabtu bayar. Jangan ngumpet. Kan sesuai dengan syaratnya. Nah, kayak saya beli kacamata nih di sebuah optik gitu. Kata optiknya apa? Nanti Pak kalau selesai di WhatsApp kan gitu. Kalau di WhatsApp ya paranin, jangan menghindar. Waduh, dari kalau kagak mau jangan beli. Nah, jadi jangan ngelak ke sono kemari. Nah, kalau kata teman kita nih yang tukang tambel ban tuh, yang tukang tambel ban teman kita jembat gantung, Rahmat tuh. Itu ada ustadz orang yang kagak bawa duit. Jadi ninggalin KTP. Tarik pulang besok saya ambil KTP saya bayar bang. Iya. Akhirnya banyak banget KTP di tempat saya. Ada 20 aja kata gitu. Hah? Aduh repot. Udah selesai? Bayar. Kasaman fil bayi. Seperti harga dijual beli. Udah mau terjadi transaksi bayar. Jangan nggak jadi dah. Lah kalau nggak jadi tadi nggak jadi. Yang nyakitin tukang dagang. Nah, kalau ternyata ketipu, ya udah besok-besok jangan beli lagi di situ. Wa hadza fi ijaratil ain. Ini pada sewa menyewa benda yang jelas, ya. Mobil, motor, rumah. Kaqaulihi istajartu minka hadhihi dabbah wa nahwa dzalik. Aku sewa dari kamu mobil ini, kendaraan ini. Dah, kapan rapi? Bayar. Nah. Amma fi idaratiz zimmah. Adapun pada sewa menyewa yang di dalamnya ada unsur zimmah, tanggungan. Fa in aqada bilabdis salam. Kalau akadnya dengan lafaz salam, penyerahan. Fa yushtaratu qabdu ra'sil mal fil majlis. Maka disyaratkan serah terima panjer di majelis. Misal begini, mobil lu gue sewa berapa hari? Nah, itu berapa hari tanggungan tuh. Gue mau pulang ke Jawa, mau muter-muter di kampung lebaran. Berapa hari ya? 6 hari deh. Sehari berapa? 300. 6 hari berapa? 1,8. Dah. Berarti kan yang punya mobil nyewain 6 hari. Kalau kapan-kapan 3 hari rusak, itu tanggungan namanya itu. Berarti yang punya mobil masih bertanggung jawab sebab akadnya 6 hari. Paham? Itu namanya akad tanggungan. Sebab kapan-kapan rusak. Itu kalau mobil dulu bahasa kayak bis itu kan. Kalau mogok ada bis pengganti kan. Bis pengganti. Walaupun agak mundur 1 jam perjalanan, tapi ada bis penggantinya. Itu namanya zimmah. Ada tanggungan di situ. Ada. Masih dalam tanggungan. Nah kalau begitu tuh, maka harus ada serah terima ra'sul mal. Paling kagak panjer di depan. 1,8 iya. Nanti saya lunasin deh 800 ya. Sekarang saya kasih 1 juta, pas pulang saya kasih 8. Siap. Karena zimmah, ada tanggungan. Kapan-kapan belum sampai ini. Ini mogok gimana ya? Udah diapain kagak jadi? Yang punya mobil tanggung jawab. Yang punya bis tanggung jawab. Itu karena zimmah. Nah, nyewa molen harian apa jaman? Harian ya. Berapa hari? Saya mau ngecor nih 3 hari. Dapat 1 hari mati. Yang mana harus wajib nggak sebab akadnya 3 hari. Itu namanya zimmah. Masih dalam tanggungan. Begitu. Nah, wa kaza in aqada bilabdil ijarati alal asahi nazran ilal makna. Begitu juga kalau ia akadnya dengan lafaz ijarah. Tadi kan lafaznya lafaz salam.
salam penyerahan. Ini lapatnya lapat ijarah atas kaul asah nazran ilal makna sebab secara makna sama. Mesen besek 100 buat hari apa? Kan gitu ya. Buat hari apa? Buat hari Jumat. Tuh harus ada panjernya tuh. Kalau secara hukum tuh. Jadi berapa duit itu? Ya satu besek 30.000. Kalau 100 3 juta. Dah, ini 1,5 juta. Ntar udah rapi saya bayar lagi 1,5. Tuh. Sama ini dalam tanggungan nih. Itu bisa akannya salam pas saya serahin, bisa akannya sewa menyewa, bayar tenaganya. Nah, dah kita udah kerjaan semua nih, ilmunya baru tahu, ngerjainnya menyontek kami udah aja ya, nyontek kami udah. Fayustaratu antakunal ujratu halatan fi ijaratiz zimmah. Maka disyaratkan bahwa upahnya itu saat itu juga pada sewa menyewa yang ada jenis tanggungannya. Wala yajuzu ta'jiluha, enggak boleh ditunda. Maka kita kadang-kadang bis 1 hari sebelum berangkat selunasin ya. Nah, sebab ditanggung jawab bentar kalau terjadi apa-apa. Saya lupa rombongan mana. Jadi ketika pulangnya mobilnya nggak mau balik. Kenapa nggak mau balik? Belum dilunasin. Jadi sekolah dulu sanawiyah dulu. Jadi dari sanawiyah ada caloknya, pakai calok. Mobilnya sampai, itu bayarnya sama caloknya. Rupanya sama caloknya belum dilunasin. Caloknya kagak ngikut. Pas mau pulang di tempat peristirahan, diem aja tuh mobil nggak mau jalan. Usut punya usut, belum dilunasi. Luar biasa. Lama tuh, ada 2 jam itu. Kesonok mari. Telepon yang ngono calonnya kagak ngangkat, suwe kan. Emang begitu calo mah kadang-kadang. Udah hilang aja, dia juga tahu penyakitnya. Dengan gua rendam HP gua. Nah, akhirnya ada yang ngalangin, udah pakai duit saja dulu sana. Baru berangkat mau dia. Iya bener bis, orang belum dibayar. Bener. Nah, kalau kemarin hampir kejadian tuh ada juga teman umroh tuh udah mau terbang belum lunas. Kata Ji Sopan, yang emang kita bawa ke Arab sampai di Arab itu jangan kasih pulang ya. Kita tinggal ya kata gitu di Jeddah. Nah, dah. Wala li alla yalzamu bai'ul kali bil kali wa hiya bai'ud dain bid dain. Jangan sampai terjadi semacam jenis jual beli utang dibayar sama utang. Jadi utang bayarnya pakai utang. Kan jadinya tuh kayak bis tadi tuh. Kan bis punya utang belum sampai ke rumah. Tapi dibayarnya juga pakai utang, belum lunas. Kayak jadi beli utang sama utang. Dain bid dain. Rum sebdah yang kayak gitu. Dah. Waqad naha anhu Rasulullah SAW, dan Rasul melarang terjadi jual beli utang dengan utang. Qala wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidaini. Dan tidak otomatis batal akad sewa menyewa disebabkan meninggalnya salah satu dari 2 orang yang berakad. Nah, kalau ada yang meninggal tidak otomatis batal. Wa tabtulu bitalafil ainil mustajarati, tapi menjadi batal sewa menyewa disebabkan rusaknya barang yang disewakan. Nyewa mesin giling, mati mesin gilingnya. Ya, batal sewanya. Nyewanya berapa hari? 7 hari. Baru 2 hari udah mati. Ya harus yang dibayar cuma cukup 2 hari. Mana 2 harinya matinya jam 9 pagi. Kalau kita yang nyewa, enggak, hitung sehari aja, orang baru jam 9. Nah, yang repot itu kan wifi ya.
Dia pakai bahasa apa? Bukan bahasa sewa, bahasa apa? Yang kalau kita putusin kalau kagak dibatalin perjanjian tetap bayar walaupun kita nggak pakai. Bukan, dia bukan bayar bulanan yang bulanan. Nah, abodemen. Coba dah. Kalau pakai wifi yang punya plat merah. Nah, saya nggak sebut namanya. Plat merah. Itu kan sebulan misalnya 210. Kita terlambat bayar, mati. Kan kita nggak pakai, tetap bayar. Coba Bang Hendrik gimana? Tahu teman-teman tahu ya? Pernah pakai kan? Tuh kalau Wajib tahu deh. Nah, tuh kalau kita terlambat bayar, mati, merah dia. Nggak bisa dipakai. Tapi kalau biar udahlah, jangan pakailah. Tetap bayar. Kagak bayar 2 bulan, hitung 2 bulan, 420. Tapi pulsanya kita nggak pakai, kotanya kita nggak pakai. Luar biasa itu. Nah, saya berhenti. Ini nggak beres ini. Orang nggak ada yang kita pakai sih, tetap harus bayar. Apa katanya? Abodemen alat di rumah alat. Jadi kita bayar alat, ngeliatin alat doang tuh. Putih kelap-kelip itu. Nah, dipulangin dulu ke sono, batalin perjanjiannya, baru diputus. Begitu tuh. Nah, kalau teman-teman kan udah pakai inian semua kan, udah pakai wifi pribadi. Wifi desa ya, apalah. Nah, ya sekarang mau kagak mau akhirnya semua orang harus mengerti tentang itu, mengerti tentang itu. Tadi saya ceramah di jembatan gantung sama Ustaz Zulfi. Jangan dengerin kata netizen. Ada encang saya Pomada. Netizen apaan Ustaz? Kan dia mau orang tua. Pomada nggak tahu netizen. Enggak, dari tadi Ustaz ngomong netizen, saya kata netizen adanya di mana? Ya buat orang-orang tertentu memang mungkin nggak begitu paham, tapi lebih banyak yang pada paham. Mau tidak mau sekarang ya, sebab dunianya sudah semakin dekat. Main teman saya cerita anak saya di Bandung, ya Ustaz anak kuliah sekarang mau doa paling enak. Zaman saya udah susah nungguin wesel. Ustaz Firdaus tuh kuliah di Bandung, udah susah nungguin wesel. Pakai jalan dulu ke kantor pos. Kata Ustaz Haidar kita minta hari ini weselnya 3 bulan baru sampai. Sekarang ketik sampai ke rekening anak sekarang. Kalau sekarang anak kuliah di mana-mana udah nggak khawatir, ngirim duitnya gampang. Dia mau pulang kirimin duit gampang, beli buku ini dulu pakai wesel. Saya mau pulang tahun 97 kata Ustaz Firdaus, kerusuhan yang dari Bandung kagak boleh ke Jakarta, Jakarta nggak boleh ke Bandung, mana duit udah habis. Mana di rumah ditelepon kagak nyambung. Ah, luar biasa. Kalau sekarang apapun yang terjadi, wifi ada tinggal transfer aja. Maka katanya kalau anak sekarang ampe kagak rapi kuliah, apalagi yang di Jakarta, yang di luar, kayaknya udah lebih banyak malesnya dibanding susahnya. Kalau dulu mungkin lebih banyak susahnya dibanding malesnya. Nah, itu kata anak kuliah zaman dulu. Zaman dulu kuliah segitu susahnya, godaannya dikit. Sekarang kuliah gampang, godaannya banyak. Zaman dulu kita kuliah, saya pernah ngerasain bolos sekolah tuh kuliah. Sekolah saya rajin banget, nggak pernah bolos. Kuliah saya bolos, nonton bola. Dulu ada Kurniawan Dwilianto, apa namanya dulu? Primavera. Latihan di Lebak Bulus sore-sore. Saya kuliah sore, kata teman saya Ustaz Nur Hadi, sekarang dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang, UMT. Lai, lihat bola aja yuk. Daripada latihan, mana gratis masuknya. Jadi kita nonton Kurniawan, nonton itu. Di belakangnya ada Azwar Anas kan waktu itu. Nah, tuh seumur-umur saya pernah kuliah bolos. Godaannya cuma bola doang. Kalau sekarang ada judi online,
ada segala macam. Nah, jual aja HP-nya. Dah. Habis sudah ya. The bell. Nah, selanjutnya jadi tidak batal, otomatis batal sebuah perjanjian menyewa disebabkan matinya salah seorang yang berakad, tapi menjadi batal ketika yang diakadkan barangnya rusak. Summa qala idza mata ahadul mustajirina wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf baca Fatihah sekali lagi. Jamaah kita nih yang Mas Sandu ya. Yang suka datang kalau hari malam berbot tuh bawa Quran, kadang-kadang depan sini duduk di Ustaz Zulfi nih. Kecil orangnya. Kemarin malam Jumat waktu ngaji dikabarkan dia kecelakaan, naik motor, jatuh, badannya terkena trotoar. Akhirnya operasi seperti Ustadz Maksum, diangkat karena kepentok ini. Itu dari menurut cerita Pak Haji Madura. Itu dari kecelakaan sampai ke rumah sakit nggak bisa digotong, nggak bisa dinaikin ke gerobak. Jadi dia punya ininya akhirnya pecah, diangkat empedunya. Kalau ngaji nih, kalau malam rebo kecil-kecil orangnya duduknya di tempat Ustaz Zulfi. Kalau malam Selasa ngaji dia boncengan sama istrinya. Sini ada istrinya juga. Oh subhanallah, iya. Jadi kabar terakhir saya terima dari Haji Fathullah, Ustaz doanya dia dioperasi di rumah sakit, wallahu alam. Rumahnya di Pasar Daid. Pokoknya di Gang Pasar Daid itu. Nah, yang depan masjid ya. Di belakang masjid ya, belakang masjid. Dan berdoa ada yang terbaik Allah berikan, diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, dipulihkan dan bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwwun wa qawlukal haqq wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ishfi amradana ya Allah. Ishfi amradana ya Allah, marda ahli baitina wa marda masyayikhina, khususan marda akhina. شفاء عاجلا لا يغادر السقامة. اللهم إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك فاعطه شفاءك يا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.